Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwani fid din wa akhwati fid din, azanallahu wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia-Nya yang terus memberikan pada kita semua limpahan nikmat yang begitu besar. Di antara nikmat yang senantiasa kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam, dan juga nikmat sehat, nikmat waktu luang, nikmat keamanan, nikmat perlindungan, sehingga kita bisa kembali menunaikan kewajiban kita salat subuh berjamaah. Dan insyaallah taala kita lanjutkan dengan thalabul ilm. Kita lanjutkan kajian kita pada pembahasan syarah penjelasan Kasyfu Asy-Syubhat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan pada kita semua ketetapan di dalam iman dan Islam, dan semoga Allah Subhanahu wa taala juga senantiasa memberikan pada kita semua ilmu yang bermanfaat yang dapat kita fahami dan kita amalkan dan juga kita ajarkan. Allahumma amin. Kemudian salam semoga tercurah limpah pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya yang setia di atas tuntunan dan ajaran beliau dalam menjalankan perintah Allah taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din, azanallahu wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan kembali kajian kita di dalam penjelasan kitab syarah atau kitab Kasyfu Asy-Syubhat. Dan kita melanjutkan kembali syubhat yang ke-8, syubhat yang paling besar yang ada di dalam kitab ini. Ketika Syekh menjelaskan secara mufassal atau secara tafsil, secara terperinci dari syubhat-syubhat yang ada dalam kitab ini, maka syubhat yang ke-8 ini adalah syubhat yang paling besar yang perlu diperhatikan oleh setiap kaum muslimin, oleh setiap orang yang mempelajari dan membaca kitab ini. Kita sudah sampai pada beberapa bantahan-bantahan terhadap syubhat yang ke-8 ini. Namun, agar kita kembali mengingat dan memahami apa saja rangkaian dari bantahan-bantahan yang dikemukakan oleh Syekh dalam kitab ini, maka kita kembali baca syubhat yang ke-8 oleh al-muallif rahimahullahu taala. Annahum yaquluna innal ladzina nazala fihimul Qur'an la yashhaduna an la ilaha illallah wa yukadzibuna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam wa yunkiruna al-ba'tsa wa yukadzibuna al-Qur'an wa yaj'alunahu sihra wa nahnu nashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan rasulullah wa nusaddiqul Qur'ana wa nu'minu bil ba'tsi wa nusalli wa nasum fa kaifa taj'alunana mithla ulaik. Kata Syekh rahimahullahu taala, syubhat ke-8 ini adalah syubhat yang memberikan kerancuan ataupun memberikan keraguan di dalam diri seseorang. Mereka mengatakan bahwasannya orang-orang yang ada di masa di mana Allah turunkan Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya di sini adalah orang-orang kafir Quraisy. Siapa mereka? Abu Jahal dan kawan-kawannya, Abu Lahab dan semua orang-orang yang ada pada masa itu, yang mereka adalah orang-orang kafir Quraisy. Mereka apa? Mereka tidak mengucapkan kalimat syahadat. Mereka tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka mendustakan kenabian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di tengah-tengah mereka, mereka enggak beriman. Mereka mendustakannya. Mereka berusaha untuk menahan ataupun menolak dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ditawarkan, ya,
Ingin apa? Ingin jabatan, kami berikan. Ingin harta, kami berikan. Ingin ya wanita, kami berikan. Asalkan engkau berhenti dari dakwah. Itu yang mereka lakukan. Tidak mengucapkan kalimat syahadat, kemudian menolak dakwah Nabi SAW, bahkan menolak kenabian Nabi SAW, dan mereka mengingkari adanya kebangkitan. Mereka tidak meyakini adanya kebangkitan, ya. Dan mereka juga mendustakan Al-Quran. Mereka katakan Al-Quran itu apa? Karangan Nabi SAW. Mereka katakan bahwa Al-Quran adalah buatan manusia, buatan Nabi SAW saja. Karena di zaman tersebut, ya, adab atau sastra Arab itu sedang berkembang. Ya, sehingga Al-Quran ketika diturunkan itu membantah dan menjadi sastra yang paling tinggi. Ya, kalau seandainya di zaman tersebut sastra menjadi sesuatu yang paling diagungkan, dan Al-Quran pada masa itu ketika diturunkan menjadi sastra yang paling tinggi, dan mereka mendustakannya juga. Ya. Kemudian mereka juga melakukan perbuatan sihir. Kita ingat bagaimana Nabi SAW pernah tersihir oleh seorang siapa? Seorang Yahudi. Yang ini menunjukkan bahwasanya sihir itu ada. Bahkan Nabi SAW saja terkena sihir. Mereka juga ya melakukan banyak sekali perbuatan-perbuatan dosa. Bukan hanya mengingkari kebenaran, ya, tapi mereka juga banyak melakukan perbuatan dosa. Lalu kemudian orang-orang di zaman kita atau orang-orang yang di zaman setelah para orang-orang kafir Quraisy ini, ya, di masa Asy-Syaikh khususnya ketika beliau menulis kitab ini, mereka mengatakan kami ini bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan kecuali Allah Ta'ala. Artinya mengucapkan kalimat syahadat. Mereka ini siapa di zaman Syekh? Mereka ini adalah para kuburiyun, penyembah kubur. Mereka ini adalah orang-orang yang berbuat syirik atau membungkus kesyirikan mereka dengan sesuatu yang seakan-akan baik. Ya. Bahkan sampai di zaman kita sekarang juga masuk. Ya, mereka-mereka yang menyembah kubur, yang mendatangi tempat yang dikeramatkan, mereka yang meminta kepada orang-orang yang dianggap ya suci, yang dianggap memiliki karomah, ya, yang mereka membahasakannya bukan menyembah kubur, membahasakannya apa kalau datang ke tempat-tempat itu? Apa? Ziarah. Apa lagi? Tawassul, meminta. Mereka sebut dengan sebutan seperti itu. Nah, mereka berusaha untuk membuat kerancuan. Ya. Kalau yang diperangi oleh Nabi SAW itu adalah orang-orang kafir Quraisy yang melakukan banyak kemungkaran seperti itu, maka kami itu nggak seperti itu. Kami mengucapkan 2 kalimat syahadat, kami beriman kepada Nabi SAW, kami membaca Quran, mengimani Al-Quran, dan kami mengimani adanya kebangkitan, mengimani hari kiamat. Kami juga puasa Ramadan, ya. Bagaimana kok bisa gitu loh? Kok bisa? Kenapa kalian menjadikan kami itu sama seperti orang-orang kafir Quraisy di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Jelas syubhat ini? Ini syubhat yang paling besar, ya. Yang kemudian bantahannya itu banyak. Bantahannya datang dengan beberapa ya hujjah, dengan beberapa wajah dari beberapa sisi. Ikhwani fillah azanallahu yakum. Kemudian bantahan yang pertama, ya, adalah kaidah bahwasanya siapa yang mengimani sebagian dan mengingkari sebagian dari ya syariat Islam, dari agama ini, maka dia apa? Maka dikatakan mukmin atau kafir. Siapa yang beriman kepada sebagian tapi mengkufuri sebagian, maka dia apa? Beriman atau kafir? Kita ulangi lagi. Siapa yang beriman kepada sebagian dari perkara agama lalu mengkufuri sebagian dari perkara agama lainnya, maka dia kafir. Ini kaidah. Ya, ini bantahan yang pertama. Ya. Maka Syekh berkata annahu la khilaf fal jawab. Jawabannya ini yang pertama ya dari syubhat ini yang paling besar. Annahu la khilafa bainal ulama'i kullihim anna ar-rajula idza saddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi syai'in wa kadzdzabahu fi syai'in annahu kafirun lam yadkhulu fil Islam. Wa kadzalika idza amana bi ba'dil Qur'ani wa jahada ba'dahu kaman aqarra bit tauhid wa jahada wujubas shalah
أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة أو أقر بهذا كله وجحد الصوم أو أقر بهذا كله وجحد الحج. ولما لم ينقض أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم الحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله كما قال تعالى إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Baik. Jadi bantahan yang pertama dari Asy-Syaikh terhadap syubhat yang besar ini adalah kaidah apa tadi? Siapa yang mengimani sebagian dari perkara agama lalu mengkufuri sebagian dari perkara agama, maka dia apa? Kafir. Beliau katakan tidak ada perselisihan di antara para ulama. Jadi ini bukan pendapat dari sebagian orang atau kaum awam, atau kaum muslimin dari golongan awam. Para ulama mereka telah sepakat bahwasannya apabila ada seseorang, dia masuk ke dalam Islam, kemudian dia mengimani Nabi SAW, tetapi dia juga mengkufuri sebagian dari apa yang datang dari Nabi SAW. Jadi nggak menerima semua apa yang dibawa oleh Nabi SAW dari hadis-hadis yang sahih. Maka dia apa? Mukmin atau kafir? Kafir, dan tidak digolongkan sebagai seorang muslim. Juga sama saja apabila ada orang yang masuk ke dalam Islam atau seorang yang mengaku sebagai seorang muslim, kemudian dia mengimani sebagian dari ayat Al-Quran lalu mengkufuri sebagian dari ayat Quran. Dia mengimani misalnya ayat-ayat tentang ibadah saja, atau ayat-ayat tentang masalah penciptaan. Tapi kalau ayat tentang hukum, ditolak, karena dianggap ini hukumnya tidak sesuai. Tentang hukum kisos misalnya, ditolak karena hukum kisos itu tidak sesuai dengan apa? Hak asasi manusia. Dan banyak sekali hukum-hukum yang kemudian sebagian orang itu tidak mau menerima. Maka yang seperti ini, apakah dia katakan mukmin? Apakah dia katakan mukmin? Tidak. Sama juga halnya apabila dia mengakui tauhid, namun dia tidak meyakini atau tidak mau menerima kewajiban salat. Oh, saya muslim, saya beriman, saya muslim dari lahir, tapi belum mau salat. Kenapa? Menurut saya salat nggak wajib. Berarti mukmin atau bukan? Muslim atau bukan? Bukan. Ada tidak seperti itu? Ada. Atau dia mengakui tauhid, beriman pada Allah, beriman pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun, dia juga melaksanakan sholat. Tapi ketika saatnya membayar zakat, tidak mau membayar zakat. Bukan karena dia tidak memiliki atau tidak mau atau pelit, bukan. Tapi karena meyakini bahwasanya zakat tidak wajib. Atau dia beriman pada Allah, dia melaksanakan sholat, dia mengeluarkan zakat. Namun ketika datang bulan Ramadan tidak mau puasa Ramadan. Ini berbeda kalau yang di bulan Ramadan tidak puasa karena sebab nggak kuat, karena sebab lalai. Berbeda dengan ketika dia mengatakan puasa itu tidak wajib. Ini menolak. Atau dia beriman pada Allah, pada Rasulullah, sholat, puasa, zakat, tapi tidak mau melaksanakan ibadah haji ketika dia mampu. Ketika dia tidak mau, maka apakah kita katakan dia seorang mukmin? Tidak. Apakah kita katakan dia seorang muslim? Tidak. Dia telah keluar dari agama Islam. Dan Asy-Syaikh mengatakan di sini bahwasanya ketika ada di zaman Nabi SAW orang-orang yang tidak mau membayar zakat, ini di zaman Nabi SAW, yang tidak mau membayar zakat, maka kemudian Allah Subhanahu Wa Taala bantah mereka. Allah turunkan surah Ali Imran ayat 97. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan kepada Allah Subhanahu wa taala
berhaji ke Baitullah barang siapa yang memiliki kemampuan untuk melakukan perjalanannya. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Allah tegas di sini. Siapa yang kufur? Kufur terhadap apa? Kufur terhadap apa? Ibadah haji. Siapa yang menolak ibadah haji ini, kewajiban haji ini, maka dia telah kufur. Dan Allah Subhanahu wa taala ya Maha Kaya dan Maha ya mengetahui. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya terhadap ya hamba-hambanya, terhadap makhluk-makhluknya. Baik. Kemudian juga siapa yang sudah bahkan beriman kepada Allah Ta'ala, kepada Rasulullah, puasa, sholat, zakat, berhaji tetapi dia menolak adanya kebangkitan, dia menolak adanya hari kebangkitan, hari kiamat ya, adanya hari akhirat, maka dia telah keluar dari Islam. Ada sebagian orang-orang yang menggunakan akal logika ya, dan mengatakan bahwasanya yang namanya kebangkitan itu sesuatu yang mustahil. Bagaimana mungkin jasad itu yang kalau di dalam kubur masih utuh atau sudah hancur? Sudah hancur, kemudian dibangkitkan. Itu gimana? Tidak masuk akal kan? Kalau jasadnya masih ada, anggaplah manusia ketika dalam kubur itu tidak rusak jasadnya kemudian dibangkitkan, itu masih masuk akal karena jasadnya masih ada. Tapi ini sudah tidak ada. Ya, nah maka siapa yang menolak ini, dia telah keluar dari Islam. Halal darahnya dan juga hartanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat An-Nisa ayat 150 sampai 151, sesungguhnya orang-orang yang mengkufuri Allah dan Rasulnya dan mereka menginginkan untuk membedakan antara Allah dan Rasulnya, dan mereka berkata kami beriman kepada sebagian dan mengkufuri sebagian. Nah ini, mereka mengimani sebagian, mengkufuri sebagian. Itu tadi apapun ya, apapun, sebagian mana ya, bagian apapun gitu ya, mengkufuri bagian apapun. Dan mereka mengatakan ya, ayat takhir baina dzalika sabila, kami menginginkan jalan tengah ya. Apa kata Allah Ta'ala? Ulaika humul kafiruna haqqa, mereka adalah orang yang kafir sesungguhnya, atau sesungguhnya mereka kafir ya. Jadi kalau ada ya orang yang menolak kewajiban atau rukun iman, rukun Islam, atau menolak syariat agama, hukum-hukum agama yang sudah jelas dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, maka kaidah para ulama adalah mereka hakikatnya sudah keluar dari Islam ya. Dan ini adalah kaidah wa'atadna al-kafirina 'adzaban muhina, dan kami ya ancam atau kami berikan balasan kepada orang-orang kafir itu dengan azab yang pedih ya. Jadi bantahan yang pertama apa? Bahwasanya para ulama telah membuat sebuah kaidah dan disepakati para ulama, siapa yang beriman kepada sebagian dan mengkufuri sebagian, maka dia keluar dari Islam. Artinya apa? Artinya kalau dia berusaha membedakan kami itu di zaman sekarang, para penyembah kubur ini, kami itu beda dengan Abu Jahal dan kawan-kawannya, maka kita katakan bahwasanya Abu Jahal ketika mereka mendustakan Allah dan Rasulnya ya, kemudian di zaman sekarang meskipun mereka mengimani Allah dan Rasulnya, tetapi mereka masih berbuat syirik, menyekutukan Allah Ta'ala, maka perkaranya sama. Jelas sampai sini Abdul? Jelas? Jadi bantahan yang pertama adalah kaidah dari para ulama bahwasanya siapa yang beriman pada sebagian kemudian mengkufuri sebagian, keluar. Jadi artinya sama saja. Hanya saja orang-orang ya di zaman Nabi SAW atau Abu Jahal dan lain-lain dan kawan-kawannya itu ya mengkufuri masalah keimanan, ketauhidan ya. Mengimani Allah dan Rasulnya mereka mengkufuri ya. Dan kita sudah pelajari bahwasanya orang-orang kafir Quraisy beriman tidak dengan rububiyah Allah. Mereka meyakini tidak Allah menciptakan, meyakini tidak Allah yang memberikan pertolongan. Kalau mereka di lautan lepas dalam keadaan terombang-ambing dengan ombak, mereka meyakini ya, tapi tidak berguna keimanannya. Tapi ini bantahan yang pertama. Kemudian saya melanjutkan, fa idza kana Allahu qad saraha fi kitabihi anna man amana bi ba'din wa kafara bi ba'din fa huwal kafiru haqqan, zalat hadhihi syubhah wa hadhihi allati dzakaraha ba'du ahli al-ihsa fi kitabihi alladhi arsalahu ilaina. Beliau mengatakan bahwasanya kalau seandainya di dalam Al-Quran sudah jelas ya terkait dengan masalah
siapa yang mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian dia telah kafir, ya. Maka telah hilang, telah terbantahkan syubhat mereka yang tadi mereka katakan, ya, bahwasanya kok bisa kita disamakan dengan orang-orang kafir di masa Nabi SAW, kok bisa kita disamakan dengan Abu Jahal dan kawan-kawannya, ya. Dan kata Syekh, ini adalah sebagian syubhat yang kemudian dibawa oleh sebagian orang-orang yang sebagian ulama, sebagian orang-orang yang mengaku ahli ilmu dari Ahsa, dari kota Ahsa, di dekat Mekah, yang kemudian mereka mengirimkannya kepada Syekh. Jadi mereka ternyata terkena syubhat ini. Ya, ada orang-orang yang berbuat syirik, tapi mereka itu berbuat baik, ya, bersedekah, bersilaturahim, menyambung silaturahim, kemudian mereka membantu orang lain. Kok bisa? Karena mereka syirik itu kemudian dikeluarkan dari Islam, disamakan seperti orang-orang jahiliyah, seperti disamakan seperti siapa tadi? Abu Jahal dan kawan-kawannya. Berarti ini pakai apa nih, Pak? Pakai perasaan, ya. Sama halnya kalau kita sekarang di sini, di zaman kita sekarang, ya, ada orang yang berbuat syirik. Kita tahu dia percaya dengan jimat, datang ke paranormal, tapi dia baik sama kita, ya. Dia kerjanya halal, dia bekerja di tempat yang halal, berjualan atau bekerja di tempat yang halal. Lalu kemudian dia sering memberikan hadiah pada kita, peduli dengan sesama, membantu pembangunan masjid. Ya. Lalu kemudian kita katakan karena dia berbuat kekufuran tadi, dia percaya kepada jimat, dia mendatangi paranormal, ya, kemudian kita katakan dia kafir. Perasaan manusia gimana, Pak? Gimana kalau begitu? Wah, enggak, ini dia beda. Kalau orang-orang kafir jahiliyah kan mereka berbuat buruk, kalau ini baik. Betul tidak? Ya. Nah, itulah yang terjadi syubhat pada sebagian ulama dari Ahsa yang datang kepada Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullah taala. Nah, kalau kita perhatikan dalam sirah nabawiyah, ya, Aisyah radhiyallahu taala anha itu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Aisyah radhiyallahu taala anha punya kerabat, ya, seorang yang bernama Ibnu Juda'an, ya. Dan dia ini adalah termasuk pemuka Quraisy. Ya, dan dia tidak beriman kepada Allah taala, dia seorang kafir. Akan tetapi Ibnu Juda'an ini punya banyak kebaikan, banyak melakukan amal soleh, ya, banyak melakukan kebaikan-kebaikan kepada sesama, ya. Aisyah radhiyallahu anha, ya, berkata, inna Ibnu Jud'ani fil jahiliyah kana yaqtari dhaifa wa yuhsinul jiwar wa yasilur rahim fahal yanfa'uhu dzalik. Bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, Ibnu Jud'an ini sering memuliakan tamu, ya, berbuat baik kepada tetangga, kemudian menyambung silaturahim. Apakah semua amalan tersebut bermanfaat bagi dia? Maksudnya ada kebaikan bagi dia? Maka kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la, tidak. Ya, lam yakul yauman qattun Allahumma ighfir li khati'ati yaumaddin. Karena dia tidak pernah mengatakan, ya Allah, ampunilah dosa-dosaku nanti pada hari kiamat. Artinya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini sahih diriwayatkan Imam Ibnu Hibban. Ya. Jadi orang-orang yang tidak beriman kepada Allah taala meskipun dia berbuat baik, ya, memiliki tingkat kepedulian sosial yang sangat baik, akhlak yang baik, tetap saja, ya, bahwasanya dia keluar dari Islam. Ya, sama seperti sekarang kan banyak seperti itu, Pak. Ya, non muslim tapi kemudian banyak membela kaum muslimin atau memberikan kebaikan kepada masyarakat luas. Lalu kita katakan, oh dia ini orang baik. Nggak mungkin kayaknya kalau sama seperti orang kafir di masa Nabi SAW. Nggak boleh begitu. Tidak boleh pakai perasaan. Tetap dalil yang kita ikuti. Ya. Namun tentu Allah SWT itu tidak berbuat zalim. Ya, wa mallahu bidzallami lil ibad. Allah tidak menzalimi, menganiaya para hamba-hambanya. Termasuk orang-orang kafir ini. Ya, dalam sebuah hadis Nabi SAW bersabda, innallaha la yadhlimul mu'min hasanatan yu'ta 'alaiha fid dunya wa yuthabu 'alaiha fil akhirah. Sesungguhnya Allah taala tidak pernah menzalimi seorang mukmin yang berbuat baik. Ya. Ketika di dunia Allah SWT akan berikan kebaikan dan memberikan balasan yang sempurna nanti di hari akhirat.
Itu orang apa? Orang mukmin. Wa ammal kafir, kata Nabi SAW, adapun orang yang kafir, fayut'amu bihasanatihi fid dunya, dia tetap dikasih rizki, diberi makan oleh Allah Ta'ala karena kebaikannya di dunia. Jadi kalau ada orang tidak beriman, orang kafir, ya, peduli sosial, dia berbaik kepada tetangga, berbuat baik kepada kaum muslimin, maka Allah akan Allah ganti kebaikan dia itu di dunia. Ya, itu orang kafir. Kenapa? Hatta idza afdha ilal akhirah lam takun lahu hasanatun yu'ta biha khaira. Sehingga nanti ketika dia meninggal di hari akhirat sudah tidak ada lagi yang perlu dibalas. Tidak ada yang perlu dibalas. Karena kebaikannya itu sudah dibalas di dunia. Ya. Jadi kayak seperti tadi kasusnya Ibnu Jud'an, ketika Aisyah bertanya apakah bermanfaat kebaikan dia itu di dunia, maka Nabi SAW mengatakan dia itu kafir. Ya. Tetapi kemudian dalam hadis yang lain Nabi SAW sebutkan bahwa kemudian Allah akan membalas berterima kasih terhadap kebaikannya itu hanya di dunia. Ya. Jadi seperti ada Bunda Fulanah, ya, terkenal, ya. Jadi tokoh, ya, Bunda Fulanah yang berbuat baik kepada orang Rasulnya, dia tidak beriman pada Allah. Tapi kebaikan dia itu dibalas oleh Allah Ta'ala di dunia saja dan sudah selesai. Ketika dia meninggal, tidak ada lagi kebaikan yang harus Allah SWT balas. Sehingga, ya, telah jelas bahwasanya Allah tidak menzalimi hamba-hambanya. Baik. Jadi ini adalah perkataan Syekh, ya, yang menjelaskan tentang keadaan di zaman beliau. Ada sebagian para ulama atau sebagian orang-orang yang terjerumus dengan syubhat ini dan kemudian menyampaikannya kepada Syekh. Ya. Ikhwan fillah sallallahu yakum, kita lanjut pada bantahan yang kedua. Ya, tadi bantahan yang pertama apa? Siapa yang mengimani sebagian dan mengkufuri sebagian, maka dia telah kafir. Baik. Nah, sekarang bantahan kedua yaitu adalah perbandingan, ya, yang lebih utama atau disebut dengan qiyas aulawi. Perbandingan yang lebih utama. Perbandingan lebih utama itu dalam hukum fikih atau dalam usul fikih itu banyak, dalam syariat agama kita itu banyak. Contoh misalnya, seorang anak itu wajib berbakti kepada siapa? Orang tuanya. Qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ya, Allah tetapkan kepada manusia jangan menyembah kecuali hanya kepada Allah dan kepada kedua orang tua berbuat bakti. Maka kemudian Allah SWT berfirman, ya, fala taqul lahuma uff, tidak boleh mengatakan uff. Ya, ini kan larangan untuk berkata apa? Uff. Maka qiyas aulawinya, perbandingan yang lebih utamanya, yang lebih besarnya, kalau kata saja nggak boleh, apalagi sampai apa? Memukul, ya, apalagi sampai memaki-maki, ya. Sedangkan memukul, memaki dalam ayat Quran disebutkan nggak? Enggak. Tapi memahami dari larangan ayat ini, jangan berkata apa? Berarti yang lebih itu boleh atau enggak? Nggak boleh. Kita punya peraturan di masjid ini, tidak boleh ada yang membuang sampah sembarangan di dalam masjid. Ya, berarti kalau ada orang yang menumpahkan makanan minuman, ya, itu lebih besar atau lebih kecil? Lebih besar larangannya. Jelas sampai sini? Nah, ini adalah dalil yang kedua yang dibawakan oleh Syekh, bahwasanya perbandingan yang lebih utama atau disebut dengan qiyas aulawi. Ya, apa yang beliau katakan? Kalau seandainya mengingkari wajibnya sholat, ya, dapat menjadi kafir. Terlebih lagi kalau dia mengingkari apa? Tauhid. Ya. Kalau seandainya mengingkari sholat atau mengingkari puasa Ramadan, itu bisa menjadi kafir. Apalagi kalau dia mengkafir atau dia mengkufuri apa? Tauhid. Apabila dia menolak, ya, beriman pada Allah dan beriman pada Rasulullah, maka itu adalah perbandingan yang lebih utama, yang lebih besar. Ya, jelas sampai sini? Baik. Ya, dan telah banyak, ya, ayat-ayat yang menunjukkan tentang keutamaan tauhid. Ya. Allah SWT berfirman, "Laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut."
Telah kami utus kepada tiap rasul untuk menyembah kepada Allah dan menjauhi perbuatan tagut, sesembahan selain Allah Ta'ala. Berarti Allah SWT utus para rasul itu dengan misi atau dengan misi yang sama, ya, dengan visi yang sama, yaitu apa? Tauhid. Nabi SAW ketika memulai dakwah, apa yang beliau sampaikan? Apa misi beliau? Salat dulu, zakat dulu, atau tauhid dulu? Tauhid. Selama berapa tahun itu di Mekah? 13 tahun di kota Mekah hanya tauhid saja. Makanya ayat-ayat Makkiyah itu rata-rata tentang tauhid. Ya, tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma dan sifat. Setelah itu baru ya ada perintah salat. Setelah itu baru ada perintah puasa, zakat, haji dan seterusnya. Ya. Ini menunjukkan bahwasannya orang yang mengkufuri tauhid, berbuat syirik, maka dia lebih besar perkaranya dibandingkan dia mengkufuri salat ketika dia menolak kewajiban salat atau puasa. Ya, bisa difahami sampai sini? Tapi kita baca perkataan beliau, wa yuqalu aidan idza kunta tuqirru anna man saddaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi kulli syai'in wa jahada wujuba salati annahu kafirun halalud dami wal mali wal ijma'i wa kadzalika idza aqarra bi kulli syai'in illa al-ba'tha wa kadzalika law jahada wujuba shaumi ramadhan wa saddaqa bidzalika kulli la takhtalifu al-madhahibu fihi wa qad nataqa bihi al-Qur'anu kama qaddamna fa ma'lumun anna tauhida huwa a'zamu fariidatin ja'a biha Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa a'zamu min as-salati waz-zakati was-shaumi wal-hajji fa kaifa idza jahada al-insanu syai'an min hadhihi al-umuri kafara walau amila bi kulli ma jaa bi Rasul sallallahu alaihi wasallam wa idza jahada tauhid alladhi huwa dinur rusuli kullihim la yakfur subhanallah ma a'jaba hadzal jahl. Beliau katakan ya apabila kita sudah menetapkan bahwasannya siapa yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian dia menolak kewajiban salat, ya, maka dia telah kafir, halal darahnya dan hartanya dengan kesepakatan para ulama. Demikian juga apabila dia mengemani kebangkitan, kemudian dia menolak kewajiban puasa Ramadan, ya. Kemudian dia mengimani sebagian lainnya, ya. Maka para imam mazhab itu tidak berselisih pendapat bahwasanya dia telah kafir, dan Al-Qur'an pun juga telah jelas mengatakan bahwasanya dia telah kafir. Allah berfirman, ulaika humul kafiruna haqqo, tadi itu. Ya, mereka berusaha mengimani sebagian, mengkufuri sebagian, ya. Allah tegaskan mereka adalah orang-orang kafir yang sesungguhnya dalam surat An-Nisa ayat 151-nya, ya. Maka telah diketahui dengan jelas ya bahwasanya tauhid adalah perintah yang paling utama. Datang membawanya, ya. Dan tauhid itu lebih besar, lebih agung dibandingkan salat, zakat, puasa, haji, ya. Maka bagaimana ketika seseorang itu mengkufuri salah satu dari perkara ini kecuali dia telah kafir, ya. Walaupun dia mengimani Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Ketika dia menolak tauhid yang merupakan agama yang telah dibawa oleh para rasul, kemudian dia tidak dikafirkan, ya. Maha suci Allah, ya, betapa anehnya ini. Artinya kalau seandainya tadi ya, dia mengimani Nabi SAW, mengimani Allah Ta'ala, ya, kemudian dia mengkafirkan atau tidak, dia menolak kewajiban puasa, sholat dan zakatnya, itu kan kafir, keluar, begitu ya. Apalagi ini kalau seandainya yang ditolak, yang ditentang, yang diingkari adalah tauhid, maka sudah sangat jelas bahwasanya dia keluar dari Islam, ya. Karena syubhatnya itu tadi apa? Mereka itu menolak, ya. Para penyembah kubur ini menolak, ya, yang ada di zaman kita, di zaman Syekh, menolak, tidak mau disamakan seperti Abu Jahal dan kawan-kawannya, tidak mau disamakan seperti orang-orang kafir yang ada di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi kan fillah nazanallahu yakum, ya. Ini bantahan yang kedua, ya. Jadi bantahan yang pertama tadi apa? Siapa yang mengimani sebagian, mengkufuri sebagian, maka dia telah kafir. Bantahan yang kedua apa? Perbandingan yang lebih utama, ya. Kalau seandainya mengkufuri atau mengingkari salat
zakat dan seterusnya itu menjadi kafir, apalagi kalau mengingkari apa? Tauhid. Yang mana tauhid itu lebih besar perkaranya dibandingkan hukum-hukum yang lainnya. Jelas di sini? Baik. Yang ketiga, bantahan syubhat yang ketiga, yaitu adalah terkait dengan pengkafiran yang dilakukan oleh para sahabat dan para ulama kepada orang-orang yang melakukan kesesatan dalam masalah akidah. Ya. Jadi ada dalam sejarah, ya, terkait dengan para ulama dan para sahabat yang mengkufuri, ya, yang bahkan kemudian membunuh, memerangi mereka, ya, ketika mereka melakukan perbuatan kemaksiatan terhadap tauhid. Ya. Di antaranya yang pertama, ya, adalah ketika para sahabat mengkafirkan Bani Hanifah. Ya. Jadi syubhat yang ketiga ini apa? Tentang perbuatan para sahabat dan para ulama yang mengkafirkan orang-orang yang melakukan, ya, kemaksiatan, yang melakukan kemungkaran dalam akidah. Ya. Dan ini adalah sejarah, ya, yang ada, bukan dongeng, tapi sejarah yang nyata yang telah terjadi. Ya, sehingga sejarah mereka ini menjadi contoh. Ya. Yang pertama apa? Ketika para sahabat, ya, mereka memerangi kaum Bani Hanifah. Ya. Kaum Bani Hanifah ini adalah pengikutnya Musailamah al-Kadzdzab. Ya. Kita baca kata Syekh, wa yuqalu aidan haula'i ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qatalu Bani Hanifah wa qad aslamu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hum yashhaduna an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yu'adhdhinuna wa yusallun fa in qala innahum yaquluna inna Musailimah nabiyyun faqul hadzal huwal matlubu idza kana man rafa'a rajulan ila rutbati Nabi sallallahu alaihi wasallam kafara wa halla malu wa damuhu walam tanfa'uhu syahadatani wala shalah fa kaifa biman rafa'a syamsan aw yusuf aw sahabiyan aw nabiyan ila martabi jabbari samawati wal ard subhanallah ma a'zama sya'nah kadzalika yatba'u Allahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka memerangi Bani Hanifah. Ya, Bani Hanifah adalah sebuah kabilah, ya, yang berasal dari keturunan Adnan, ya, orang-orang Quraisy. Ya. Dan Bani Hanifah ini adalah pengikut dari Musailamah al-Kadzdzab. Artinya dia mengimani bahwasanya Musailamah al-Kadzdzab seorang siapa? Nabi. Ya, padahal Nabi yang terakhir adalah Nabi Muhammad SAW, dan tidak boleh meyakini adanya Nabi selain Nabi SAW yang terakhir. Ya, setelahnya nggak boleh. Tapi kemudian, ya, mereka mengimani Musailamah al-Kadzdzab. Meskipun mereka juga mengimani Nabi SAW, mereka mengucapkan kalimat syahadat, mengucapkan kalimat syahadatain, ya. Kemudian juga mereka sholat, mereka azan berjamaah, ya, sama seperti kaum muslimin biasa, ya. Maka kemudian mereka tetap diperangi oleh para sahabat karena sebab apa? Karena sebab mereka mengimani Musailamah al-Kadzdzab. Kalau seandainya mereka berkata, ya, artinya orang-orang yang membawa syubhat ini mengatakan mereka ini diperangi cuma karena itu aja, karena ikut kepada Musailamah al-Kadzdzab, ya, maka kita katakan bahwasanya berarti ini memang yang diinginkan oleh kita, artinya bantahan kita, bahwasanya mereka sekalipun sholat, puasa, ya, beriman kepada Allah, pada Rasulnya, semuanya rukun Islam, rukun iman dijalani, tapi karena satu, dia mengimani adanya Nabi setelah Nabi SAW, maka dia telah kafir, diperangi oleh para sahabat. Tentu para sahabat ketika memerangi suatu kaum tidak sembarangan, ya, tidak apa, tidak sembarangan, ya. Dan juga, ya, kita katakan bahwasanya jika ada orang, ya, yang sampai mengangkat seseorang itu kepada derajat seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka kita katakan dia telah kafir, ya, dan tidak bermanfaat syahadatnya atau sholatnya. Ya, sama juga seperti orang-orang di zaman Asy-Syaikh yang mereka mengagungkan beberapa orang. Jadi di zaman Syekh itu juga sudah terjadi, ya, orang-orang yang mengkultuskan sebagian orang-orang. Seperti namanya adalah Syamsan, Yusuf, dan Taj. Ada 3 orang, ya, yang terkenal di zaman Syekh, ya, diibadahi, kemudian dikeramatkan, dikultuskan, didatangi, diminta doanya, diminta keberkahannya dan lain sebagainya, bertabaruk dengan mereka. Syamsan,
Yusuf dan Taj. Ya. Kalau di zaman kita ada nggak orang-orang begitu, Pak? Ada nggak? Banyak malah ya. Sudah banyak. Didatangi kuburnya gitu kan, dikeramatkan, dipajang foto-fotonya, disebut namanya. Siapa yang mau ini, sebutlah nama Syekh Fulan bin Fulan 10 kali maka akan dikabulkan. Ada tidak begitu? Ada. Siapa yang mau ya mendapatkan rizki, lancar usahanya, datanglah ke makam Fulan, Syekh Fulan. Ada tidak? Ada. Banyak. Ya. Maka siapa yang mengangkat manusia selain Nabi SAW kemudian sampai derajat kepada Nabi SAW, atau bahkan ya kata Syekh ya sampai kepada derajat Allah Ta'ala penguasa langit dan bumi, meskipun yang diangkat itu adalah sahabat atau Nabi, itu boleh atau tidak? Nggak boleh. Mengatakan Nabi itu, ya Rasulullah berikan kepada kami ya surga, boleh nggak begitu? Ya Rasulullah, ya sahabat Abu Bakar berikan kepada kami kesembuhan, boleh tidak? Nggak boleh. Ya, maka sama saja ya orang-orang yang apa namanya ada di zaman kita saat ini dengan orang-orang yang ada di zaman ya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mereka ketika mengkufuri, ya, mereka mengimani Musailimah al-Kadzdzab, ya, yakin adanya Nabi setelah Nabi SAW, maka mereka telah keluar dari Islam. Ya, kadzalika yatba'ullahu ala qulubil ladzina la ya'lamun. Ya, demikian Allah menutup hati-hati mereka dan mereka tidak memiliki pengetahuan. Dalam surat Ar-Rum ayat 59. Ini ya sejarah yang pertama. Ya, perbuatan para sahabat ketika mereka memerangi siapa? Kaum Bani Hanifah. Yang kedua adalah perbuatan sahabat Ali bin Abi Thalib ketika mereka memerangi kaum Syiah Rafidhah. Ya, ketika mereka memerangi kaum Syiah Sabaiyah, bahkan sampai diapakan? Dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Ini menunjukkan bahwasanya ya sahabat Ali bin Abi Thalib betul-betul marah dan mengingkari perbuatan mereka. Ya, jelas sampai sini? Jadi yang pertama itu ya peristiwa apa? Para sahabat yang memerangi kaum Bani Hanifah. Karena kaum Bani Hanifah meyakini adanya Nabi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah Ali bin Abi Thalib ketika memerangi kaum Syiah Rafidhah, bahkan sampai membakar mereka. Hanya saja memang ketika Ali bin Abi Thalib saking marahnya gitu ya, membakar, sehingga sahabat ya Abdullah bin Mas'ud ya mengatakan, Abdullah bin Abbas mengatakan, kalau seandainya aku tahu dan pada satu hadir, aku akan larang beliau untuk melakukannya, karena adanya larangan untuk menghukum dengan api, kecuali siapa? Yang menciptakan api, Allah Ta'ala. La yu'adzibu bin nari illa rabbun nar. Tidak boleh ada yang menyiksa atau menghukum sesuatu dengan api kecuali Allah Ta'ala. Kita baca perkataan Syekh. Wa yuqalu aidan alladziina harraqu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu bin nar kulluhum yad'una al-islam wa hum min ashabi Ali radhiyallahu anhu wa ta'allamu al-ilma min as-sahabah walakin i'taqadu fi Ali mithla al-i'tiqadi fi Yusuf wa Syamsan wa amsalihima fa kaifa ajma'a as-sahabatu ala qatlihim wa kufrihim atadhunnuna anna as-sahabata yukaffiruna al-muslimin am tadhunnuna anna al-i'tiqada fi Taji wa amsali la yadhurru wal i'tiqada fi Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yukaffir. Ya, beliau katakan bahwasanya kaum Syiah Rafidhah yang dibakar oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, mereka itu mengumumkan atau mengatakan mereka itulah seorang muslim. Ya, mereka adalah masuk atau seorang muslim beragama Islam. Dan mereka adalah para pengikut Ali bin Abi Thalib. Makanya Syiah itu artinya apa? Pengikut. Ya, mereka katakan nahnu syi'atu Ali. Ketika terjadi ya fitnah antara Ali bin Abi Thalib dengan sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan, maka kelompok Syiah ini kenapa disebut Syiah? Karena mereka mengatakan nahnu syi'atu Ali, kami ini adalah pendukungnya Ali bin Abi Thalib, maka disebutlah Syiah. Ya, asal kata Syiah itu dari kata mereka sendiri, nahnu syi'atu Ali. Ya, kalau bahasa kita sekarang, kita ini adalah pro fulan gitu ya, pro fulan gitu ya. Nah, ya, taib. Taib. Dan mereka juga ya mengetahui ilmu. Mereka belajar dari para sahabat. Ya, belajar dengan para sahabat Nabi Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Mas'ud, ya Zaid bin Thabit. Tetapi mereka meyakini kepada Ali bin Abi Thalib sebagaimana keyakinan
yang ada di zaman Syekh tadi. Orang-orang yang di zaman Syekh meyakini Yusuf, Syamsan, Yusuf dan siapa tadi? Taj. Yang mereka menjadikan orang-orang soleh, orang-orang ini ya memiliki ya kedudukan seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bahkan orang-orang Syiah ini lebih lagi. Mereka meyakini Ali bin Abi Thalib itu seperti apa? Bukan Nabi lagi, Pak. Sebagai Tuhan. Walaupun tidak mengatakan anta ilahuna ya Ali, engkau adalah Tuhanku, Tuhan kami wahai Ali, enggak, tapi mereka mengatakan apa? Anta huwa, engkau adalah dia itu maksudnya siapa? Allah Ta'ala. Ya, enggak terang-terangan dengan lisan saya, tapi dengan keyakinan. Ya. Ya. Maka orang-orang yang mengangkat derajat ya maka kita katakan bahwasanya para sahabat ya memerangi mereka dan menjatuhkan vonis kafir kepada mereka ya. Apakah kita menyangka, menduga, mengira bahwasanya para sahabat ya mengkufuri orang yang beragama Islam, mengkafirkan beragama Islam? Apakah kita menyangka para sahabat itu serampangan dalam mengkafirkan? Tidak ya. Atau kita meyakini bahwasanya yang mengkultuskan Taj tadi, Syamsan dan Yusuf, itu perkaranya ya lebih besar ya dibandingkan apabila ada orang yang menjadikan atau berbuat gulu berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib. Artinya kalau kita sudah sepakat bahwasanya ya orang-orang yang mengkultuskan Syamsan, Yusuf, Taj ya di zaman Syekh itu saja sudah dikeluarkan dari Islam. Ya, apalagi kalau yang sampai berbuat ghulu berlebihan terhadap Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Jelas hadirin? Jadi ya, peristiwa yang kedua adalah ketika Ali bin Abi Thalib ya memerangi kaum Syiah Rafidhah. Ya, dan ini adalah masih bagian dari syubhat yang ketiga. Ya. Bagaimana sejarah mencatat dan Syekh berusaha mengkiaskan ya, membandingkan, menyandingkan ya, untuk membantah syubhat mereka. Apa tadi syubhat mereka yang besar tadi? Apa? Ya, intinya adalah kok bisa mereka itu disamakan dengan Abu Jahal dan lainnya. Padahal kita itu beriman, kita sholat dan seterusnya. Abu Jahal tidak, gitu ya. Itu syubhat yang paling besarnya. Baik. Yang terakhir dari peristiwa yang ada dalam sejarah adalah ketika Banu Ubaid ya, atau Ubaidillah ibn Maimun al-Qaddah, ini adalah pemimpin dari Daulah Fatimiyah ya. Pemimpin siapa? Daulah Fatimiyah. Mereka atau dia menyebut dirinya itu sebagai keturunan dari Fatimah ya. Padahal hakikatnya dia adalah seorang Syiah. Bahkan dikatakan dia adalah seorang Yahudi ya. Bahkan dia termasuk dari Syiah yang ekstrim. Syiah itu kan banyak kelompoknya ya. Setelah imam mereka yang keenam setelah imam mereka yang keenam ya, lalu kemudian terpecahlah mereka menjadi banyak sekte, banyak kelompok. Dan Ubaid ini adalah seorang yang menganut Syiah yang paling ekstrim, yaitu Syiah Ismailiyah. Syiah apa? Ismailiyah. Yang mereka sampai mengkafirkan ya sahabat. Mereka meyakini bahwasanya setelah Nabi SAW wafat harusnya itu yang menjadi khalifah siapa? Ali bin Abi Thalib, bukan Abu Bakar. Makanya mereka mencela, mengkafirkan. Ya, bahkan mereka ya Daulah Fatimiyah ini termasuk adalah catatan kelam ya sejarah kaum muslimin. Di mana pada masa itu ya hidup itu di abad ke-3 sampai ke-4. Pada saat itu dikuasai oleh orang-orang Syiah Rafidhah, oleh Syiah Ismailiyah ini. Mereka menangkapi para ulama-ulama ya, mereka meminta para ulama ini untuk mengkafirkan para sahabat. Yang enggak mau mengkafirkan sahabat dibunuh, di penjara. Ya. Maka ini adalah salah satu perbuatan mereka, ya. Maka Syekh mengatakan, wa yuqalu aidan Banu Ubaid al-Qaddah alladziina malakul Maghrib wa Misr fi zamani Bani al-Abbas kulluhum syahiduna alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa yad'una al-Islam wa yusalluna al-jum'ah wal jama'ah falamma adharu mukhalafata syari'ati fi asya'a duna ma nahnu fihi ajma'ul ulama'u ala kufri ajma'al ulama'u ala kufri wa qitalihim wa anna biladahum biladu harbin wa ghazahumul muslimuna hatta stanqadu ma bi aidihim minal buldanil muslimin. Jadi Syekh mengambil sejarah bahwasanya
ya Bani Ubaid Al-Qaddah yang mereka menguasai dari barat sampai dengan Misr, dari Maroko sampai dengan Misr di zaman Bani Abbas, ya. Kemudian mereka itu adalah orang yang mengucapkan kalimat syahadat, ya. Mereka mengimani Allah, mengimani Rasulullah. Mereka mengaku dirinya sebagai muslim, mereka sholat Jumat, sholat berjamaah. Tetapi ketika mereka melakukan pelanggaran syariat, yaitu apa? Mereka mengkafirkan para sahabat, ya. Mereka melaknat siapa? Ya, Ummul Mukminin, melaknat para sahabat, ya, mengkafirkan kaum muslimin. Dan mereka berbuat berlebih-lebihan gulu terhadap imam mereka, ya. Imam-imam mereka itu mereka gulu, apalagi kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka sudah menjadikan Ali bin Abi Thalib sampai seperti apa tadi? Derajat bukan manusia lagi, tapi apa? Tuhan. Ya, itu pelanggaran syariat. Ya. Maka para ulama telah bersepakat tentang kekufuran mereka, ya, dan diperangi. Dan negara mereka atau daerah kekuasaan mereka adalah kekuasaan yang harus diperangi, dan kaum muslimin pada masa itu akhirnya telah berhasil menyelamatkan kaum muslimin dan mengalahkan mereka. Ya, Daulah Fatimiyah itu akhirnya ya hancur, akhirnya dikalahkan. Ya, jadi ini adalah peristiwa yang ada di dalam sejarah yang menunjukkan bahwasanya ketika seseorang beriman kepada sebagian lalu mengkufuri sebagian, maka mereka telah kafir. Ya, tadi bantahan yang subhatnya mereka mengatakan ya kita nggak bisa disamakan dengan Abu Jahal dan lainnya. Maka bantahan yang pertama adalah kita katakan kaidah para ulama, siapa yang mengimani sebagian mengkufuri sebagian maka dia telah kafir. Bantahan yang kedua adalah qiyas aulawi ataupun perbandingan yang lebih utama, ya, bahwasanya siapa yang mengkufuri tauhid, ya, maka itu lebih berat perkaranya dibandingkan mengkufuri masalah salat, puasa dan lainnya. Dan bantahan yang ketiga adalah tentang sejarah yang telah mencatat beberapa peristiwa. Di antaranya para sahabat memerangi kaum Bani Hanifah. Mereka beriman kepada Allah dan Rasulullah, tetapi meyakini ada nabi setelah Nabi SAW. Mereka mengimani Musailamah Al-Kadzdzab. Kemudian peristiwa kedua adalah ketika Ali bin Abi Thalib membakar orang-orang Syiah Rafidhah, ya, karena mereka ya menjadikan Ali bin Abi Thalib sebagai Tuhan, gulu, berlebihan ya dalam masalah ya penghormatan. Kemudian yang ketiga adalah ya bagaimana Ubaid Al-Qaddah atau di masa Daulah Fatimiyah, bagaimana mereka kemudian diperangi juga oleh kaum muslimin, ya, karena mereka ya menganut paham ajaran Syiah Ismailiyah. Allah ta'ala bishawab. Ini yang bisa kita jelaskan, ya, mudah-mudahan bisa difahami. Tafadhol, mungkin kalau ada satu dua pertanyaan yang ditanyakan. Nah, kalau mengimani atau mengingkari sebagian ayat tadi kan kafir, Ustaz, ya. Ya, terus kalau mengingkari ayat Allah bersemayam di atas ars, apakah termasuk kafir, Ustaz? Kan Allah bersemayam di atas ars. Ada orang Allah ada di mana? Itu kah termasuk kafir atau gimana? Nah, terkait dengan masalah asma dan sifat Allah Ta'ala, yang ditanyakan adalah apabila seseorang menolak, mengingkari, ya, terkait dengan masalah sifat Allah Ta'ala, ya, yang Allah berada di arsy, ya, Ar-Rahmanu 'alal 'arsyis tawa, ya, itu adalah ayat yang dalam surat Thaha, ya, bagaimana Allah SWT menyebutkan Ar-Rahman yang Maha Rahman beristiwa di atas arsy. Dan dalam ayat yang lain banyak, setelah Allah ciptakan langit dan bumi, tsumma stawa 'alal arsy. Baik, terkait dengan masalah ini, ya, mereka mengingkarinya bukan menolak, bukan membatalkan ayat ini, akan tetapi mereka berusaha untuk mentakwil atau mentahrif. Mereka berusaha memalingkan makna ini. Kenapa mereka katakan bahwasanya Allah itu bukan bersama di arsy, tetapi Allah itu di mana-mana? Karena mereka katakan bahwasanya bersemayam itu sama seperti perbuatan makhluk. Dan mereka berdalil bahwasanya Allah tidak sama dengan makhluk. Jadi ini adalah sebuah
syubhat. Ini adalah sebuah keyakinan yang menyimpang. Ya, mereka katakan bahwasanya kita nggak boleh menetapkan Allah hanya di satu tempat karena Allah itu maha berkuasa. Allah berada di mana-mana, mau di sini di sana terserah Allah. Seakan-akan itu perkataan yang benar. Tetapi pada hakikatnya dalam masalah asma dan sifat, kaidah yang perlu kita pahami adalah sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik. Ya, Imam Malik beliau berkatakan bahwasanya al istiwa'u ma'lum. Ya, ketika ditanya tentang masalah istiwa, ya Syekh, wahai Imam, ya, apa atau bagaimana Allah beristiwa? Ayatnya kan jelas. Lalu ditanya, bagaimana ya Imam tentang istiwa Allah? Maka Imam Malik mengatakan al istiwa'u ma'lum wal kaifu majhul wal imanu bihi wajib was su'alu anhu bid'ah. Ini sebuah kaidah dalam akidah bahwa istiwa itu maklum. Kalau kita sekarang mendengar Allah bersemayam di arsy, paham atau tidak, Pak? Maksudnya bisa dipahami tidak? Bisa kita pahami tidak? Bisa kita ketahui tidak? Artinya maksudnya kita meyakini, mengimani bahwa Allah berada di arsy. Jelas atau tidak? Jelas. Sama seperti ketika ada seorang Badui A'rabi nanya kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, apakah Allah di langit? Kata Nabi SAW, na'am. Di atas, maksudnya di arsy. Karena fitrah manusia begitu. Ada nggak Pak orang berdoa begini? Ya Allah, gitu. Ada nggak begitu? Ada nggak? Yang ahli ibadah, yang nggak ahli ibadah, kalau berdoa kemana Pak? Ke atas. Itu menunjukkan fitrah. Jelas? Ya. Maka Imam Malik mengatakan al-istiwa ma'lum. Yang namanya istiwa sudah diketahui. Artinya maklum. Ya. Wal imanu wal kaifu majhul. Adapun tata caranya, bagaimana Allah beristiwa, bagaimana bentuknya dan seterusnya adalah sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu perkara yang ghaib. Sedangkan beriman pada ghaib adalah sebuah rukun iman. Rukun iman. Ya. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah. Itu termasuk yang ghaib. Wasu'alu wal imanu bihi wajib. Dan mengimani tentang istiwa Allah di arsy itu adalah wajib. Apa arti wajib? Yang menolaknya ya kafir. Yang menolaknya dosa. Dia diberikan hukuman. Wasu'alu anhu bid'ah. Dan mempertanyakannya dan berusaha untuk mendeskripsikannya adalah sebuah kebid'ahan. Adalah sesuatu yang diada-ada. Ada sesuatu yang perkara yang baru dalam masalah agama. Ya, jadi kalau dia menolak istiwa Allah, kafir. Kalau menolak. Tapi kalau dia katakan, saya tidak menolak, tapi saya mentakwil. Saya memalingkan maknanya. Saya berusaha untuk mengganti, ya, membawa maknanya kepada lafaz yang lain. Membawa maknanya kepada lafaz yang lain. Ya. Dan lafaz-lafaz itu kan bisa bisa dipermainkan. Lafaz-lafaz itu bisa dipermainkan, apalagi oleh ahli kalam, karena yang mengatakan ini adalah mereka orang-orang yang sudah terkena syubhat dengan ilmu kalam. Ilmu kalam itu adalah ilmu yang membahas tentang asma dan sifat Allah. Bukan filsafat, Pak. Ini kalam. Ilmu kalam itu ilmu yang membahas tentang apa? Tentang asma dan sifat Allah. Ya, bahasa ini, lafaz ini seperti apa? Ya. Dan seterusnya, dipalingkan maknanya dan seterusnya. Orang-orang yang melakukan seperti ini, maka kita katakan bahwasanya manhajnya menyimpang. Manhajnya apa? Menyimpang. Tidak berada di atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, tidak berada di atas manhaj para sahabat radhiyallahu taala anhum. Ayat tadi Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa didengar tidak oleh para sahabat? Mendengar. Mereka beriman tidak? Beriman. Tapi umat yang jauh setelah Nabi SAW, setelah para sahabat mulai ya kontaminasi, terkotori dengan ilmu kalam. Akhirnya mulai mempertanyakan, oh jangan, ini istiwa itu sifatnya makhluk nih, kita palingkan dengan makna yang lain. Ya, bukan beristiwa, tapi apa? Ada yang memalingkan makna menjadi menguasai, istaula. Ada yang dipalingkan lagi bahwasanya Allah tidak menguasai, tapi Allah menguasai dan Allah berada di mana-mana. Allah fi kulli makan. Ya, dan ini adalah ya manhaj yang menyimpang. Ya, Allah taala shawab. Ya. Fadhal mungkin yang lain atau kita cukupkan? Cukup ya.
Dan mudah-mudahan bermanfaat ya. Kita akhiri, kita tutup dengan doa akhir majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.